Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata sementara atau jeda kemanusiaan selama 4 hari. Dalam kesepakatan ini ada beberapa hal yang akan dilakukan. Di antaranya adalah metode serangan, membuka akses untuk bantuan kemanusiaan hingga pembebasan sandera dari kedua belah pihak. Lalu bagaimana nasib warga Palestina setelah gencatan senjata sementara ini? Kita akan bahas bersama Abdul Muta'ali, pakar politik Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Muta'ali, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Mbak Ayu. Baik, Pak Muta'ali, apakah Anda melihat bahwa jeda kemanusiaan yang sedang dilakukan ini bisa menjadi titik cerah atau awal mula dari gencatan senjata yang permanen antara Israel dan juga Hamas? Ya, saya kira secercah harapan, walaupun sangat tipis ya, karena masyarakat Gaza itu agak kecewa dengan gencatan 4 hari ini. Yang tadinya awalnya dimulai hari Kamis, kan hari Jumat baru bisa dimulai. Ini peperangan sudah berlangsung 51 hari dengan 15.000 yang syahid dari pihak Palestina. Orang entah kemana, ke selatan, ternyata di selatan harus kembali ke utara. Walaupun ada jeda kemanusiaan, tetapi rupanya roket-roket Israel terus menghiasi ya langit-langit jalur Gaza. Jadi kita memang berharap banyak gencatan senjata ini bisa di-extend, bahkan bisa menjadi gencatan senjata permanen begitu. Tapi geliatnya nampaknya Zionis dalam hal ini dia sudah memasang ancang-ancang bahwa hari Selasa itu akan dilakukan aksi brutal genosida tahap kedua begitu ya, setelah gencatan senjata 4 hari. Tapi ini 4 hari menurut saya sungguh manfaatnya luar biasa. Solar bahan bakar yang tadinya tidak bisa masuk sekarang boleh masuk kan begitu. 800 kontainer itu tiap hari bisa masuk bahkan lebih. Nah, kita berharap memang ada gencatan senjata permanen. Tapi melihat fakta di lapangan, IDF sampai 2.000 yang diakui tewas ya dari pihak Israel kan begitu, ditambah sistem IT Zionis Israel IDF juga dihack. Jadi nampaknya Israel ya, kena tamparan yang luar biasa karena dia mempersepsikan negara paling kuat, paling hebat, artileri, infanteri dan seluruh 3 matranya paling kuat. Tapi ternyata seorang sebuah Satpol PP, entitas Satpol PP, kita sebut Satpol PP. Kenapa? Karena Palestina kan itu non-state, Mbak Ayu ya. Dia observer saja di PBB. Tapi nafasnya cukup panjang, bisa sampai 51 hari gitu. Mesir dengan Suriah saja 1973 perang Yom Kippur hanya sanggup 20 hari melawan Israel. Ini sudah lebih 51 hari. Padahal baru 5.000 tentara yang dikirimkan. Yang tewas dari pihak Palestina kan baru 19. Itu yang diberikan evidennya, buktinya oleh tentara IDF. Nah, saya kira ada dendam kesumat yang luar biasa. Ya. Kemana harus menyimpan tamparan muka ini? Jadi wajar saja kalau sekarang invasi darat sudah disiapkan untuk tahap yang kesekian kalinya, kemudian pesawat-pesawat tempur juga sudah disiapkan. Begitu. Oke. Kita tidak berharap ini terjadi ya, Ya. ada gencatan senjata yang permanen. Baik, Pak Muta'ali, di sini saya melihat ada sebuah anomali begitu ya, karena ada perubahan opini dari Amerika Serikat dalam 2 hingga 3 pekan ke belakang, bahkan sampai turut andil dalam gencatan senjata sementara bersama Qatar dan juga Mesir. Apa yang mendasari perubahan pikiran dari Amerika Serikat ini? Ya, saya kira Joe Biden ya dengan Amerika Serikatnya juga harus memikirkan political interest, ya, politik nasional Amerika sendiri begitu. Apalagi ada friksi luar biasa di Pentagon bahwa alutsista yang diberikan oleh Amerika kepada Israel itu sifatnya donor, sifatnya gift saja, bukan loan, bukan hutang. Pada saat bersamaan hutang Amerika kan luar biasa, 31,4 miliar US dollar kan begitu. Itu besar sekali begitu. Sehingga bagaimanapun Amerika dia mesti menjaga domestiknya ya, kekuatan ekonominya. Ini tentara-tentara Afghanistan yang dikirim ke Afghanistan, yang dikirim ke Irak, itu pesangonnya saja belum dibayar kan begitu. Ini sudah mau membantu Israel. Membantu Ukraina saja, itu Amerika hanya kirim alutsista, tidak kirim serdadu. Tapi berbeda Amerika ketika membantu Zionis, bukan hanya alutsista, tapi serdadu. Nah, hari ini itu publik Amerika
itu ternyata memberikan tamparan luar biasa kepada pemerintahan Amerika. Bahwa Amerika itu bukan hanya sekedar pemerintah Amerika, kami ada masyarakat Amerika loh yang merasa terganggu ya. Ketika kampus-kampus hebat di Amerika berbicara demokrasi, berbicara human right, ya, berbicara toleransi, bahkan ada undang-undang bagaimana manusia memperlakukan hewan. Tapi itu ternyata tidak fasih ketika genosida dilakukan oleh Zionis Israel kepada Palestina. Jadi di mana hukum yang luar biasa, kefasihan demokrasi, kefasihan human right, maka publik Amerika bersuara bahwa yang dilakukan oleh Joe Biden, yang dilakukan oleh Anda, ya, itu merugikan publik Amerika secara keseluruhan. Karena itu Amerika dia berpikir ulang kan begitu. Apalagi ditambah sekutunya Spanyol. Ya, Spanyol tuh besok Mbak Ayu itu akan deklarasi parlemennya terhadap kemerdekaan Palestina. Luar biasa. Satu persatu sekutu Amerika keluar. Baik, kalau kita melihat salah satu alasan yang tadi Anda katakan berubah pikirannya Amerika ini karena political interest. Seberapa jauh political interest ini bisa berpengaruh terhadap gencatan senjata yang terjadi di Israel dan juga di Hamas? Karena kan kita mengetahui Amerika Serikat ini adalah sekutu besar dari Israel dalam perang yang terjadi di Gaza ini. Ya, Amerika sebetulnya menjadi sekutu besar itu sejak jatuhnya dua kementerian, Mbak Ayu ya. Itu di bawah kaki tangan AIPAC, yaitu Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Maka Amerika itu nyaris bisa dilobi lah ya oleh lobi Yahudi, oleh AIPAC begitu. Tetapi hari ini kan Amerika itu bukan sekedar Yahudi. Yahudi di Amerika nggak begitu banyak kok, cuma 5 juta saja kan. Masih banyak itu ratusan juta masyarakat Amerika itu non Yahudi, bahkan banyak juga dari kalangan Muslim, banyak juga dari kalangan Nasrani, dari kalangan Katolik, bahkan dari kalangan Yahudi sendiri, rabi-rabi Yahudi di Amerika. Kami nggak sepakat kok dengan perang ini, dengan perang genosida ini. Kami nggak sepakat begitu. Kenapa? Karena genosida yang dilakukan Benyamin Netanyahu itu bukan hanya merugikan entitas Israel di Tel Aviv, di Timur Tengah, tetapi juga membahayakan bagi entitas Yahudi yang ada di belahan dunia. Itu Yahudi menjadi apa? Menjadi common enemy, Mbak Ayu. Menjadi musuh bersama. Padahal mereka nggak tahu menahu kan. Mereka itu ketika 1948 ya, David Perdana Menteri Israel mendeklarasikan sebuah negara Israel State kan begitu. Banyak rabi-rabi Yahudi sampai sekarang nggak mau pulang. Padahal luar biasa dikasih 2.000 shekel, Mbak Ayu, bagi orang Yahudi di belahan dunia yang mau tinggal di Israel. Faktanya mereka nggak mau. Kenapa? Kita sebelum 1947 hidup berdampingan. Yahudi, Islam, dan Nasrani. Tapi itu semua berubah sejak 14 Mei 1948. Nah, saya kira bahwa politik luar negeri Amerika Serikat ini sudah selesai fasenya itu di bawah AIPAC. Bahkan Noam Chomsky, seorang Yahudi, Mbak, itu menulis buku khusus. Judulnya The Precipice, jurang. Kalau politik Amerika itu selamanya hanya menindakbobokan Israel State, maka kerugian besar bukan hanya bagi Amerika, tapi bagi dunia keseluruhan. Ini menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga. Pak Muta'ali, tadi Anda sempat menyinggung di awal bahwa masih ada serangan yang terjadi dan beberapa wilayah yang belum merasakan dampak dari jeda kemanusiaan ini diantaranya ada di Gaza Utara ya, yang masih diserang. Hingga terakhir ada 2 korban tewas dan 11 lainnya terluka. Analisis Anda, mengapa pasukan Israel tetap nekat melakukan serangan di tengah kesepakatan yang sedang berjalan? Mbak Ayu, itu orang-orang Gaza Utara disuruh pindah ke selatan. Mereka pindah ke selatan dalam tempo 4 hari ini. Termasuk tenaga medis, pasien, ya, yang ada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, itu pindah semua ke selatan. Tapi ketika mereka pindah ke selatan, di saat di selatan dikirimi roket. Akhirnya mereka pindah lagi ke utara. Jadi ini aturan macam apa yang diberikan oleh Zionis. Sehingga mereka nggak percaya, kan begitu. Menariknya, orang-orang di tepi barat yang yang secara politik itu kontra terhadap Hamas ya, itu orang-orang di tepi barat, Mbak Ayu, itu mau pindah ke Gaza. Kenapa? Kasihan masyarakat Gaza, ada 7.000 jenazah itu yang belum dimakamkan. Pada saat yang bersamaan mereka pindah dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, bolak-balik dari mana itu, dari Khan Yunis pindah ke daerah Beth Hanun. Terus mereka pindah-pindah tanpa ada tempat yang disebut
titik aman di mana mereka mesti berada di Gaza. Karena memang Gaza kan cuma 365 km persegi. Jadi semuanya tidak ada yang aman sama sekali. Jadi sebetulnya yang diinginkan oleh Israel apa? Menghabiskan, mengosongkan, melakukan okupasi kejahatan yang luar biasa, Mbak Ayu. Pak Muta'ali, sesuai dengan pernyataan Anda bahwa ini adalah hal yang sangat keji karena tidak ada titik aman seperti itu ya. Kalau misalkan kita melihat ini jelas sudah ada aturan yang dilanggar oleh pasukan dari Israel. Kalau seperti ini, apakah secara hukum maupun aturan internasional Israel bisa dikenakan sanksi? Atau seperti apa sebenarnya peraturannya? Mbak Ayu, kenapa Israel melakukan seperti ini genosida? Seolah-olah tidak ada hukum yang bisa menjerat dia. Sudah 240 resolusi PBB yang dikeluarkan untuk Zionis Israel. Yang berlaku hanya resolusi 181 29 November 1947 ketika terjadi kaplingisasi tanah Palestina. Tapi sisanya sampai resolusi terakhir Oktober kemarin terhadap sanksi bagi Zionis itu tidak berpengaruh sama sekali. Nah, maka dia melakukan kebrutalan yang luar biasa. Kenapa dia seolah-olah ini menjadi menjadi single fighter yang luar biasa dahsyat? Karena dia merasa sejarah muka bumi ini dulu ketika Nagasaki dan Hiroshima dijatuhkan bom atom oleh Amerika Serikat, ada tidak sanksi pidana? Ya, dunia internasional memberikan sanksi kepada Amerika? Tidak ada. Winner, ya pemenang, dia itu tidak diapa-apakan. Jadi sekarang ini yang berlaku sebetulnya ngeri sekali, Mbak Ayu. Apa itu? Jungle law, hukum rimba. Maka mereka yang belajar hukum internasional, mereka yang belajar hukum pidana, mereka yang berbicara ilmu sosial, mereka yang berbicara ilmu gizi, malu. Wajar saja kalau seorang mukhibar, ya, seorang direktur tinggi kantor Komnas Dunia itu mengundurkan diri. Saya belajar, saya mengabdi di PBB terkait human rights sudah lebih dari 35 tahun. Tapi tidak ada sanksi yang mengikat Israel. Bombardir luar biasa. Sampai WHO mengatakan jumlah manusia yang sakit, tidak ada kesehatan yang luar biasa. Ini semua tunduk kepada hukum Israel. Jadi apa yang mesti dikata? Sekarang yang berlaku ini jungle law. Maka dalam sejarah Israel melakukan gencatan senjata Mbak Ayu permanen hanya dua hal. Satu, ketika dia kalah. Yang kedua, ketika negeri-negeri Arab melakukan embargo minyaknya. Dua hal ini tidak ditemukan. Maka yang paling kuat hari ini apa? Suara-suara publik, suara-suara kemanusiaan. Amerika berbeda dengan publik Amerika. Inggris berbeda dengan publik Inggris. Italia berbeda dengan publik Italia. Hari ini di Depok, di Karawang, orang Indonesia menyuarakan bahwa Palestina, we stand with them. Ya, tapi tidak cukup sampai di situ. Harus sampai apa itu? We declare Palestine independent state, bahwa Palestina itu adalah negeri yang merdeka. Saya kira itu, Mbak Ayu. Suara-suara kemanusiaan ini yang mesti diangkat. Ya, jadi kita masih bisa berjuang di kemungkinan yang ketiga seperti kata Pak Muta'ali tadi untuk menggerakkan suara-suara kemanusiaan agar terjadi keamanan dan juga kedamaian, bukan hanya gencatan senjata sementara saja tapi gencatan senjata yang permanen untuk di Palestina terutama di jalur Gaza. Terima kasih atas analisis Anda. Abdul Muta'ali, pakar politik Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat sore, salam sehat selalu Pak Muta'ali. Selamat sore Mbak Ayu, thank you.